Tahukah sahabat bahwa suka tidak suka, sadar tidak sadar, di era digital dan sosial media zaman sekarang ini, biasanya kandidat calon pemimpin yang populer di media sosial dan media mainstream akan menang di pemilihan umum. Menang walaupun tidak bisa memimpin alias bodoh. Artinya ketika calon gubernur atau calon presiden yang populer di media sosial tapi tidak mempunyai kapasitas memimpin, maka akan terjadi keputusan yang salah, karena tidak semua pemimpin yang berkualitas bisa acting di depan kamera. Sementara media mengejar rating, tentu dibutuhkan acting yang luar biasa di depan kamera. Semakin jago acting di depan kamera, semakin cepat populer, seperti pemimpin kita sebelumnya. Mungkin sahabat sudah pada ngeh kan? Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Kalau ada calon pemimpin yang tidak punya kapasitas dan jiwa kepemimpinan, tapi ratingnya bagus di media, maka kemungkinan besar akan menang di pemilihan umum. Karena media adalah alat propaganda yang paling ampuh. Buktinya, Cina dan Rusia sudah bertahun-tahun menjalankan media sebagai alat propagandanya. Artinya, ketika kita jatuh cinta dengan sosok yang sering kita lihat di televisi atau di media sosial, otak kita akan korslet, logika akal sehat kita tidak berjalan. Implementasinya mirip seperti pemeran film yang kita sukai tiba-tiba bisa bertemu tanpa kita sadari. Kita bisa berteriak-teriak tanpa kita sadari, bahkan sampai pingsan. Kenapa? Karena otak sudah korslet, logika tidak berjalan. Ketika saya meneliti dan mengetahui ilmu ini, yang ternyata media bisa membuat otak manusia korslet, asli saya berteriak, anjrit, segitu powerfulnya kah media mempengaruhi otak manusia? Berbicara tentang kepala negara dan pemimpin di era sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi bahwa peran media seperti sekarang ini sangat powerful. Saya memperhatikan bahwa semakin kesini, rata-rata orang-orang yang menang di pemilihan umum, katakanlah kandidat presiden atau gubernur, biasanya adalah orang-orang yang populer di media. Ini hanya pengamatan saya loh. Saya tidak mengatakan bahwa opini saya sepenuhnya benar, tapi ada yang berbeda dari era 3.0 atau eranya di tahun 80-an ke bawah. Di era 3.0, pemimpin biasanya adalah orang-orang yang jago strategi perang, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sudah diseleksi oleh alam yang buas, orang-orang yang kebijakannya sudah terbukti di masyarakat. Artinya peran media saat itu sangat sedikit. Nah, yang terjadi sekarang ini di era media dan internet, di mana sosial media lagi booming-boomingnya sekarang ini, maka ketika suatu figur populer, maka besar kemungkinan akan menang di pemilihan umum. Ada sedikit pergeseran dari era 3.0 ke era digital atau era 4.0 sekarang ini. Walaupun secara kualitas pemimpin yang populer belum memenuhi standar kepemimpinan, maka disitulah terjadi kekacauan. Sedangkan orang yang tidak populer tapi cerdas dan cocok jadi pemimpin, jadi sulit unjuk gigi di bursa kepemimpinan. Berbicara tentang pemimpin suatu negara, tentunya tidak lepas dari sistem pemerintahan itu sendiri, karena semakin baik sistem suatu negara, maka semakin maju negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan kita adalah presidensial, artinya presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berbeda dengan Singapura yang punya PM. Di Singapura Perdana Menteri yang mengurusi sistem pemerintahannya. Kalau punya PM, artinya sistem pemerintahannya adalah parlementer, beda dengan presidensial. Nah, yang menarik adalah Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi rasanya seperti parlementer. Kita seperti punya Perdana Menteri, karena semakin kesini keputusan di negara kita semakin banyak yang pelin-pelan, kadang A, kadang B, kadang C. Jadi bingung masyarakat, informasi simpang siur tidak karu-karuan, asli bikin otak saya pusing. Artinya apa? Artinya sepertinya ada pengambil keputusan selain presiden, atau bahasa planetnya the real president itu sopo. Sistem pemerintahan kita sangat memungkinkan keleluasaan kepala negara sebagai kepala pemerintahan untuk mengambil keputusan yang absolut. Apalagi seperti sekarang ini, oposisi sudah bergabung dengan kekuasaan. Artinya presiden bisa mengeluarkan RUU hukuman mati bagi koruptor tanpa mengalami hambatan. So, tunggu apa lagi? Wahai para milenial, sudah siapkah kita menjalankan sistem pemerintahan yang bebas korupsi?